Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, untuk Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam optimis untuk rekan-rekan kawan laut yang ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Hari ini, pada sesi ini, saya ingin menyampaikan beberapa penguatan kepada kawan-kawan laut terkait dengan bagaimana instansi sebuah organisasi. Ada pekerja yang produktif dan ada pekerja yang destruktif. Ada pekerja yang memang memiliki peran yang cukup signifikan pada organisasi, namun ada juga peran yang destruktif atau menghambat, menghancurkan, memperlambat dari apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Mari kita saksikan film berikut ini. Ini adalah sebuah ilustrasi seorang pekerja yang menarik sebuah gerobak di mana ada muatan yang di situ. Dia memiliki tanggung jawab yang besar dan kebetulan jalannya juga naik ke atas. Kemudian dibantu oleh seorang pekerja lain yang juga sangat produktif. Dia ingin memiliki kemauan sehingga dia berusaha untuk mendorong apa yang menjadi pimpinan yang juga menarik gerobak tersebut. Nah, pada saat yang lain akan muncul lagi seseorang yang tiba-tiba jatuh dari langit dan dia menaiki gerobak. Dan ini kita melihat kadang-kadang dia membantu menggunakan tangan untuk mendorong roda. Tetapi roda yang didorong ini sebenarnya tidak signifikan ketika berat badannya juga ditopang oleh gerobak. Ini adalah tipikal ketiga. Tipikal yang berikutnya adalah orang yang ada di roda ini. Ini adalah orang yang katanya itu potensi sumber masalah. Ya. Naik turun ya. Kadang dia mempengaruhi yang lain, jadi ini sumber masalah. Dan yang terakhir ada di belakang, ini kategori yang disebut dengan pribadi supresif atau aktif berusaha untuk ngerem, ya, ngerem organisasi, operasi, kegiatan, program, kegiatan dan sebagainya usah di rem supaya jadi berat. Ini ancaman yang sangat berbahaya bagi organisasi. Nah, ini adalah kategori orang-orang yang destruktif. Sering sekali membuat satu adu domba. Ya. Nah, di sebelahnya kita lihat sebuah tim yang kompak. Semuanya mendorong gerobak sehingga dia tidak menjadi berat. Nah, akhirnya pemimpin ini mengambil sebuah keputusan. You out. You out. Sini kita membedakan yang mana yang produktif dan mana yang destruktif. Sehingga apa? Sehingga hasilnya organisasinya menjadi lebih produktif dan lebih menjadi cepat. Ini sebuah ilustrasi kepada kawan-kawan laut, sehingga saya juga menghimbau, saya juga menginstruksikan kepada kepala UPT, kepada staf kawan-kawan laut untuk mempelajari apakah saya ini karakter yang produktif, apakah saya ini karakter yang destruktif. Kawan laut sekalian, kalau tadi kita ilustrasikan ada beberapa kategori tipikal orang yang ada organisasi, kita bisa juga melihat pada grafik ini. Ini adalah grafik sumbu X dan sumbu Y yang menunjukkan ini adalah kurva mulus ya, nantinya menunjukkan jumlah orang dalam satu organisasi. Ini kurva mulusnya, di mana sumbu X ini adalah mewakili kategori-kategori tadi. Maka kita bisa melihat sebenarnya dalam satu organisasi yang sering saya juga sampaikan, ada tipikal yang memang kita dapat kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Let's say kita memberikan nama kelompoknya yang kelompok A sebelah kanan, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan yang terakhir nantinya yang paling kiri adalah kelompok A ini adalah the best one. Jumlahnya sedikit. Ya, jumlahnya sedikit, pekerja keras. Dan kelompok E ini yang tadi destruktif atau supresif tadi. Nah, B, C, D ini adalah so-so di tengah. Walaupun di situ ada yang kategorinya mendekati the best, ada yang mendekati the good. Ini yang harus kita lakukan, men-shifting garis putus-putus yang ada di A ini ke sebelah kiri menjadi besar, dan men-shifting garis yang D ini menjadi lebih kecil ke sebelah kiri. Ini yang harus dilakukan oleh para pemimpin. Nah, kita juga bisa menganalogikan sebenarnya di gambar sebelah kanan sebuah piramida. Sekali lagi, ini juga bisa kita bagi menjadi beberapa
kriteria. Yang paling banyak, paling besar di bagian bawah, ini kita beri nama misalnya adalah yang A. Nah, yang A. Kemudian ini yang A siapa? Ini adalah orang-orang yang bekerja, statusnya hanya sebagai pekerja. Datang, bekerja, pulang, selesai. Nggak mikirin yang lain lagi kok. Di rumah nggak mikirin, nggak mau overtime dan sebagainya. Ini adalah kelompok yang paling banyak di dalam satu organisasi. Hanya untuk menumpang hidup. Yang B adalah kategori orang-orang yang jumlahnya lebih sedikit, tapi ini kategori orang-orang yang memang dia berkarir. Datangnya lebih awal, pulangnya lebih lambat, hanya semata-mata dia punya tanggung jawab yang besar. Nah, ini juga banyak orang yang ada di B. Dan yang C ini adalah semakin sedikit orangnya, yaitu adalah orang yang mengaktualisasikan dirinya. Sudah selesai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Sudah selesai, dia hanya lebih kepada aktualisasi diri, membuat organisasi lebih baik dan sebagainya. Ini juga demikian. Maka yang garis kuning di bawah ini, bagi seorang pemimpin, bagaimana menurunkannya ke bawah sehingga jumlah orang yang menumpang hidup itu semakin kecil dan jumlah orang yang berkarir semakin banyak. Dan tentunya jumlah orang yang mengaktualisasikan dirinya itu juga semakin banyak. Nah, ini adalah sebuah kekuatan organisasi. Teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, ini adalah satu pembelajaran, satu motivasi buat kita semua. Dan saya berharap keberadaan teman-teman, keberadaan kawan-kawan laut yang bisa mengidentifikasi karakternya sendiri masing-masing, saya adalah kelompok yang mana, ini akan membesar kelompok-kelompok yang tebar, kelompok-kelompok yang antusias diri. Dan harapan saya, harapan kita bersama, perhubungan laut menjadi lebih baik, lebih maju, lebih jaya dalam mengawal konektivitas negara kepulauan. Terima kasih sekali lagi dalam majalah Pratama.